Saya hanya melompati tembok, tapi saya malah menjatuhkan bunga sekolah yang dicintai oleh 40 pria di sekolah ini, Sun, ke tanah. Dan bahkan mencuri ciuman pertamanya. Saya sangat ketakutan dan langsung lari. Karena siapapun yang berhubungan dengan bunga sekolah, kan dipanggil oleh pengawalnya dan dibuang ke sungai. Saya kira kejadian ini akan berlalu begitu saja. Namun keesokan harinya, bunga sekolah itu malah datang dengan beberapa pengawal dan memaksa saya naik ke mobil. Pelajaran mandiri hari ini sangat penting bagi saya, jadi saya tidak bisa terlambat. Jika tidak, beasiswa semester ini akan benar-benar hilang. Saya melihat jam, hanya tersisa 6 menit. Dengan kecepatan saya saat ini, sepertinya terlambat sudah menjadi kepastian. Saat itu, pandangan saya jatuh pada tembok di sisi barat sekolah. Namun tingginya jauh lebih tinggi dari tubuh saya. Saya tidak bisa menelan ludah dengan susah payah. Tembok ini mungkin mudah untuk dipanjat, tapi melompat turun akan sulit. Jika saya terjatuh dan terluka, itu pasti akan sia-sia, tapi hanya ragu beberapa detik. Saya memantapkan hati dan menggigit gigi. Sudahlah, tidak peduli lagi. Apapun yang terjadi, saya tidak boleh terlambat malam ini. Saya menggulung lengan baju saya, mundur beberapa langkah, mengambil napas dalam-dalam, berlarilah ke depan dan melompat dengan penuh semangat. Terdengar suara benturan keras, saya jatuh ke tubuh yang hangat. Pada saat yang sama, saya merasakan rasa sakit yang aneh di bibir saya, rasa sakit dan kesemutan yang luar biasa. Ketika saya membuka mata, saya melihat wajah yang sangat dekat. Begitu dekat sampai saya bisa merasakan napasnya. Dan bibir saya, ternyata sangat canggung menempel pada bibir orang itu. Ah, maaf. Saya buru-buru mengangkat kepala. Saya menatap dengan mata terbelalak pada sosok yang tergeletak di bawah saya. Saya terdiam sejenak. Saya juga tertegun sejenak. Kamu adalah bunga sekolah, Su Qingsui. Gadis itu dengan marah menatap saya. Kenapa kamu tidak turun dari tubuhku? Oh, maaf. Wajah saya tiba-tiba terasa kaku. Dengan panik saya merangkak turun dari tubuhnya. Anak ini terlihat cukup bodoh. Baru saja dicium paksa olehnya. Entah apakah saya akan tertular. Dia berkata, siapa namamu? Menerobos tembok sekolah. Apakah kamu tahu bahwa kamu melanggar aturan sekolah? Maaf, saya tahu salah. Maafkan saya, Ratu Sekolah. Saya ada urusan, jadi saya pergi dulu. Saya melihat Ratu Sekolah yang sangat marah. Saya takut dia akan melapor. Setelah mengatakan itu, saya langsung lari. Anak nakal, jangan coba lari. Suara marah terdengar di belakang saya. Saya berlari lebih cepat. Ratu Sekolah menatap saya dengan wajah marah. Gigi-giginya berderak. Anak nakal, kamu akan menyesal. Saat pelajaran malam, saya sangat cemas. Namun sampai pelajaran selesai, saya tidak melihat siapapun datang untuk membuat masalah. Saya diam-diam menghela napas lega. Mengingat kejadian sial hari ini, saya diam-diam memberi pujian pada diri saya sendiri. Untungnya saya cukup pintar, tidak memberitahunya nama saya. Jika tidak, Ratu Sekolah akan melapor ke kantor kepala sekolah. Itu akan sangat buruk. Tidak hanya beasiswa saya hilang, bisa saja saya akan dipanggil untuk dihukum di depan sekolah. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Saya tidak akan berani mengambil risiko lagi. Lain kali saya akan lebih cepat dan lewat pintu depan saja. Tidak akan melompati tembok lagi. Keesokan harinya setelah sekolah, saya mengemas buku-buku dan keluar dari kelas. Baru saja sampai di pojok, saya melihat seorang gadis berjalan dari seberang. Bukankah dia Su Qingsui? Saya terkejut. Mengingat kejadian kemarin, saya merasa sedikit cemas dan mengalihkan pandangan. Benar-benar takdir yang buruk. Saya mengangkat buku saya, menutupi setengah wajah saya, hanya berharap Su Qingsui tidak melihat saya. Kak Su, seorang anak laki-laki tampan berjalan melewati saya, mengarah ke Su Qingsui yang sedang berjalan. Kak Su, ini untukmu. Tolong terima. Anak laki-laki itu dengan wajah merah, memberikan amplop yang dihiasi dengan hati berwarna merah muda dengan kedua tangannya. Diberikan kepada Su Qingsui. Wah, ini pasti surat cinta. Bunga sekolah. Memang tak salah disebut bunga sekolah. Memang sangat mempesona. Namun Su Qingsui sama sekali tidak memperhatikan anak laki-laki itu. Dengan wajah datar, dia langsung menghindarinya, dan terus berjalan menuju pintu sekolah. Saya menatap anak laki-laki itu dengan kasihan. Tapi dia sama sekali tidak marah atau sedih. Sebaliknya, dia menatap dengan penuh kekaguman pada sosok yang semakin menjauh. Su Qingsui, saya suka padamu. Setelah mengatakan itu, dia segera memegang wajahnya yang memerah dan berlari menuju gedung sekolah. Saya menggelengkan kepala, tidak mengerti apa yang dilakukan anak laki-laki ini. Melihat Su Qingsui keluar dari pintu sekolah, barulah saya berbalik dan berjalan ke pintu sekolah. Di luar sekolah ada sebuah mobil mewah, sebuah Maybach. Su Qingsui dengan anggun bersandar di mobil. Sepertinya sedang menunggu seseorang. Kak Qingsui, apakah kamu sedang menungguku? Song Wenqiang mengernyitkan dahi sedikit. Su Qingsui tersenyum tipis, sambil menunjuk ke mobil lain di samping. Sopir keluargamu sudah menunggumu sejak lama. Kak Qingsui, sebenarnya kamu sedang menunggu siapa? Song Wenqiang bertanya. Su Qingsui mengganti posisi berdirinya. Saya tidak menunggu siapa-siapa, hanya ingin berdiri di sini menikmati angin. Kemudian memandang tembok sekolah dengan ekspresi berpikir. Song Wenqiang tahu dia sedang mengabaikan dirinya. Dia mendengus dan memutar tubuhnya.
masuk ke mobil keluarganya. Saya tetap diam di sisi dalam pintu sekolah. Melihat mereka berdua, setelah melihat Song Wenqiang masuk mobil dan pergi, dan Su Qingsui masih berdiri di pintu, entah sedang menunggu apa, saya tentu tidak percaya omongannya. Katanya hanya menikmati angin. Jika benar-benar ingin menikmati angin, mengapa tidak pergi ke gunung besar? Saya hanya berharap bunga sekolah tidak sedang menunggu saya. Saya mengamati dengan diam untuk beberapa waktu. Bunga sekolah masih belum pergi, tapi saya sudah tidak sabar. Saya masih harus mengajar seorang siswi yang baru saja masuk SMP. Setelah berpikir sejenak, saya menundukkan kepala, berusaha untuk mengurangi perhatian orang lain. Saya cepat-cepat berjalan melewati mobil itu. Berhenti, Su Qingsui berteriak keras hingga hampir membuat saya takut terkencing. Ada apa? Saya menundukkan kepala, tidak punya keberanian untuk menatapnya. Su Qingsui yang bersandar di mobil itu tersenyum jahat. Kamu takut apa? Aku bukan harimau yang akan memakanmu. Ayo sini, tunjukkan apa yang kamu bawa. Apa yang kamu pegang itu? Su Qingsui melambaikan tangannya ke arah saya. Tidak ada apa-apa. Saya menunduk melihat buku pelajaran di tangan saya. Apakah dia berbicara tentang buku ini? Apa yang bisa dilihat dari sebuah buku? Ini benar-benar aneh. Tolong beri saya jalan. Tiba-tiba seseorang muncul dari belakang, menabrak saya. Buku pelajaran di tangan saya jatuh ke tanah. Saya baru saja ingin membungkuk untuk mengambilnya. Orang itu langsung menginjaknya. Orang itu berlari kegirangan ke arah Su Qingsui. Melihat buku pelajaran yang terkena noda, saya tidak bisa menahan untuk mengernyitkan dahi, meninggikan kepala dan melihat anak laki-laki itu. Sepertinya dia adalah Lin Wen dari kelas 2. Saya tidak pernah berinteraksi dengannya, tapi saya pernah melihatnya beberapa kali. Su Qingsui, Kak, besok kamu ada waktu? Saya punya 2 tiket konser Zhou Liang. Saya ingin mengajakmu pergi. Maaf, saya tidak punya waktu. Sebelum Lin Wen selesai berbicara, Su Qingsui dengan dingin memotong ucapannya. Tapi, Kak, kamu kan suka lagu Zhou Dong. Kebetulan saya juga suka. Mari kita pergi bersama. Bagaimana? Ditolak sekali. Lin Wen tidak peduli. Terus-menerus memaksa. Saya sudah bilang saya tidak punya waktu. Jangan ganggu saya. Su Qingsui sama sekali tidak menghiraukannya. Dengan alis berkerut, suaranya terdengar kasar. Lin Wen masih tidak menyerah. Dia melangkah maju dan menarik lengan Su Qingsui. Belum sempat berbicara, ekspresi Su Qingsui langsung berubah menjadi suram. Dia melambaikan tangannya. 2 pengawal profesional muncul entah dari mana, berdiri di depan Su Qingsui. Bawa dia pergi. Jauhkan dia dari saya. Baik, Nona. Kedua pengawal segera mengapit Lin Wen. Tanpa peduli dia melawan, mereka membawanya pergi sejauh 30 meter. Saya melihat kejadian ini. Dengan terkejut, hampir jatuh dagu saya. Orang ini benar-benar tidak memberi ampun. Sepertinya dia adalah orang yang tidak bisa diremehkan. Saya juga harus segera pergi. Tapi belum berjalan 2 langkah, tiba-tiba seseorang menghalangi jalan saya. Anak nakal ini berpikir bisa pergi di bawah hidung saya. Saya terbata-bata, tidak tahu harus berkata apa. Karena aura bunga sekolah terlalu kuat, insting saya tidak berani menantangnya. Tunjukkan buku yang ada di tanganmu. Su Qingsui menatap saya dengan tajam. Dengan cepat mencoba merampas buku pelajaran saya. Tidak ada yang menarik. Saya memeluk buku itu erat-erat. Keduanya mulai tarik-menarik. Cepat tunjukkan padaku. Kenapa kamu tampak gugup? Mungkin ada rahasia yang tak ingin dilihat orang, kan? Apakah ini surat cinta? Su Qingsui tersenyum licik. Bukan surat cinta. Saya tidak sebodoh itu. Saya menatapnya dengan marah. Saya tidak akan melepaskannya. Tapi sepertinya Su Qingsui juga tidak mau menyerah. Jika bukan surat cinta, kenapa tidak mau menunjukkan padaku? Saya terkejut mendengar pertanyaannya. Ini buku pelajaran saya, untuk memberikan les kepada seorang siswi SMP. Aku sedang bekerja sebagai guru les. Su Qingsui mengangkat alisnya. Dia memandangku dengan ekspresi aneh. Benar-benar tidak terlihat. Aku cemberut, berniat untuk membalasnya dengan beberapa kata. Namun, Su Qingsui tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dia langsung merebut buku persiapanku dari tanganku. Aku terkejut. Cepat kembalikan padaku. Kenapa panik? Aku hanya ingin melihat namamu. Su Qingsui membuka buku itu dan secara acak membaca 1 halaman. Jibo. Ya, aku Jibo. Cepat kembalikan bukuku. Aku takut dia akan terus membalik halaman. Segera aku meraih bukunya. Untungnya, Su Qingsui masih punya hati nurani. Setelah mengetahui namaku, dia langsung mengembalikannya. Barulah aku merasa lega. Su Qingsui memandangku. Dalam pikirannya terlintas adegan kemarin saat aku menciumnya secara paksa. Hal itu membuatnya gelisah sepanjang malam. Dia sempat berpikir untuk menyuruh orang menyelidiki aku. Namun tidak menyangka aku sendiri yang datang mendekat. Setelah tahu namaku, segalanya jadi lebih mudah. Jibo, ikut aku. Su Qingsui menatapku dengan dalam. Lalu dia berbalik menuju mobil Maybachnya. Hatiku mulai gelisah. Apa yang diinginkan oleh gadis cantik ini? Apakah dia ingin membicarakan tentang insiden aku menciumnya kemarin? Saat memikirkan kemungkinan itu, aku mulai merasa tegang. Bahkan kakiku mulai gemetar. Terbayang kejadian tadi saat seorang anak laki-laki menyatakan cinta padanya. Dia acuhkan atau malah diseret pergi oleh anak buahnya. Sementara aku mencuri ciumannya. Apakah aku akan dilempar ke sungai untuk jadi makanan ikan? Semakin aku berpikir, semakin takut. Aku menggigit bibirku.
Bagaimana jika aku lari saja? Lagi pula aku masih bisa datang mengajar besok. Yang penting aku selamat dulu. Memikirkan hal itu, aku langsung bersiap untuk kabur. Namun, dua pengawal berbaju hitam menghentikanku. Mereka memaksaku masuk ke dalam mobil. Ketika Su Kingsue melihat aku sudah masuk, dia menurunkan pembatas di dalam mobil, memisahkan kami berdua dari sopir di depan. Kami berada dalam ruang sempit bersama. Aku memandangnya dengan panik, khawatir dia tiba-tiba akan membunuhku untuk menutupi jejak. Namun, Su Kingsue tetap diam. Dia bersandar dengan dingin di kursi. Mata hitamnya yang dalam menatapku dengan tajam. Dia sedang berpikir, peristiwa kemarin terjadi secara tiba-tiba, dan itu membuatnya merasa aneh. Kenapa setelah aku menyentuhnya, dia tidak menunjukkan reaksi apapun? Tubuhnya tidak terasa gatal, dan tidak ada ruam merah. Apakah mungkin aku seorang perempuan? Dia hanya bisa menebak begitu. Apa? Aku membelalakkan mata ke arahnya, merasa harga diriku terpukul dengan sangat keras. Aku yang tampan dan mempesona ini, bagaimana mungkin disangka perempuan? Kamu buta. Ya, aku ingin sekali menyemburkan kata-kata itu. Tapi aku pengecut, aku tidak berani, hanya bisa menelan amarahku. Dengan senyum terpaksa, aku menggeleng. Aku laki-laki. Su Kingsue berhenti sejenak, matanya melirik ke arah dadaku. Datar sekali, sepertinya memang laki-laki. Melihat tatapannya yang jahat, aku benar-benar marah sekali. Su Kingsue mendengus dingin. Semakin dia memikirkannya, semakin aneh. Kemarin dia benar-benar dicium oleh pemuda kurus ini, tapi kenapa tubuhnya tidak bereaksi? Dia ingat dokter pernah bilang bahwa dia memiliki gangguan kebersihan yang serius. Setiap lawan jenis mendekatinya, akan membuat tubuhnya tidak nyaman. Jika ada kontak yang lebih intim, itu akan lebih parah. Jika tidak, seluruh tubuhnya akan alergi. Selama seminggu dia tidak bisa keluar rumah. Sejak saat itu, kerabat di rumah maupun orang luar, selama mereka laki-laki, tidak berani mendekatinya sejauh setengah meter. Namun, ada beberapa laki-laki yang cukup berani, nekat untuk mendekatinya, seperti dua laki-laki hari ini. Entah dipanggil orang suruhan untuk menyeret mereka pergi, atau dilemparkan oleh pengawalnya ke sungai. Aku baru ingin bertanya dia akan membawaku kemana. Tiba-tiba mobilnya melaju. Aku menatapnya dengan wajah penuh ketakutan. Baru saja dia mengejek tubuhku. Masih bilang aku datar? Apakah sungai pemandangan di sekolah tidak cukup dalam untuk membunuhku? Apakah dia ingin menyeretku ke sungai dalam yang lebih jauh? Ah, tidak. Cepat turunkan aku. Aku sangat ketakutan. Melihat wajahnya yang gelap seperti dasar wajan. Aku langsung menarik lengan Su Kingsue. Tolong lepaskan aku. Aku benar-benar tidak sengaja menciummu. Aku hanya takut terlambat. Jadi ingin memanjat tembok sekolah. Tapi aku terpeleset dan jatuh ke arahmu. Aku benar-benar tidak sengaja. Melihat Su Kingsue mengangkat alis dan menatapku tanpa bicara. Aku memanfaatkan kesempatan terakhir untuk menjelaskan. Lagi pula, itu sama sekali bukan ciuman. Hanya sedikit bersentuhan saja. Kalau itu dianggap ciuman, maka itu adalah ciuman pertamaku. Kamu tidak rugi, kan? Su Kingsue tiba-tiba menyunggingkan senyum jahat. Matanya berkilat tanda puas. Kamu tidak punya pacar? Tolonglah, Nona cantik. Aku terlalu sibuk setiap hari. Mana ada waktu untuk punya pacar? Lagi pula, aku tidak pernah berpikir punya pacar saat masih SMA itu masuk akal. Setidaknya aku harus masuk universitas dulu. Dia mendengarkan penjelasanku dengan serius. Lalu berkata, kamu sibuk dengan apa? Aku meliriknya dengan kesal. Mengajar les untuk siswa lain. Untuk mencari uang. Cari uang untuk apa? Aku tentu saja menyadari nada ejekannya. Tilan adalah sekolah elit yang dibangun dengan investasi swasta. Namun aku adalah pengecualian. Aku diterima sebagai siswa berprestasi tanpa biaya di Tilan. Saat itu kepala sekolah berkata, selama aku bersekolah di Tilan, semua biaya sekolah akan digratiskan. Selain itu, jika aku masuk peringkat 3 besar dalam ujian komprehensif, aku akan mendapat beasiswa. Jumlahnya cukup besar. Jika aku mendapatkan beasiswa itu, biaya hidupku akan tercukupi, dan nenekku juga akan lebih ringan bebannya. Itulah alasan aku masuk sekolah ini. Keluargaku memang agak kesulitan. Aku butuh uang. Tolonglah, Nona cantik, kasihanilah aku. Malam ini aku masih harus mengajar siswa. Aku tidak bisa melanggar janji. Aku memandangnya dengan wajah memohon. Alamatnya, aku memandangnya dengan heran. Su Kingsue menyipitkan matanya sedikit, menatapku, seperti sedang melihat orang bodoh. Aku bertanya alamat tempatmu mengajar. Aku langsung merasa tersanjung. Kamu mau mengantarku? Su Kingsue dengan tidak sabar melirikku. Jangan banyak omong. Sebutkan alamatnya. Perumahan Yujing Longting. Terima kasih. Mendengar itu, Su Kingsue mengerutkan alisnya dan bertanya, apa? Yujing Longting? Aku mengulanginya lagi. Su Kingsue melirikku sekilas. Ekspresinya agak aneh. Kamu mengajar siapa? Seorang siswa SMP bernama Su Yao. Aku memandangnya dengan heran. Kamu kenal dia? Oh iya, dia juga bermarga Su. Su Kingsue tersenyum kecil. Dia anak pamanku. Pamanmu? Aku tertegun. Anak pamannya, bukankah itu sepupunya? Kenapa marganya sama dengan dia? Su Kingsue menjawab dengan santai. Aku mengikuti marga ibuku. Kami tinggal di kompleks yang sama. Aku langsung terkejut gembira. Oh,
Bagus sekali, aku bisa menumpang mobilmu. Benar-benar terima kasih banyak. Jangan hanya terima kasih dengan kata-kata. Buktikan dengan tindakan. Lalu, bagaimana aku harus berterima kasih? Aku ingin kamu. Su Kingsway tiba-tiba mendekat dengan suara lembut. Wajahnya mendekat ke arahku, dan dia tersenyum kecil. Aku ingin kamu menciumku sekali lagi. Apa yang dia katakan? Aku sangat terkejut. Hampir tidak percaya dengan telingaku sendiri. Mencium kamu lagi? Kenapa? Aku menelan ludah dengan gugup. Apakah dia masih dendam karena kejadian kemarin? Aku benar-benar tidak sengaja menyentuhmu kemarin. Kenapa Su Kingsway tidak percaya padaku? Padahal aku sudah meminta maaf. Ayo, cium aku. Saat dia mengatakan itu, Su Kingsway tiba-tiba menjulurkan tangan dan mencubit daguku.